Tuhan yang Maha Kuasa bertemu dengan Musa. Efeknya wajahnya memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Demikianlah kita adanya. Persekutuan dengan Tuhan membuat wajah kita, kepribadian kita bercahaya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, begitulah kita bertindak, sehingga dalam berpikir, berbicara, berperilaku, kesemuanya adalah ungkapan suara Tuhan melalui kita. Selubung yang menghalangi kita sudah disingkapkan dalam penebusan Tuhan Yesus. Mari tetap bersinar oleh terang besar yang ada di dalam hati kita. Selamat hari Minggu, Estomihi, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan yang tampak di kulit mukanya Musa membuat Harun dan orang Israel kagum, namun sekaligus takut. Maka Musa memanggil mereka untuk datang mendekat, lalu mendengar, menerima apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Jadi mereka walau dalam ketakutan masih boleh menerima perintah Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Cermin menunjukkan bagaimanakah diri kita. Demikian juga keberadaan kita adalah apa yang dikatakan orang lain ketika sudah menilai kita secara objektif. Musa tidak menyadari kebersamaan dengan Tuhan, membuat wajahnya bercahaya. Panim adalah wajah dalam bahasa Ibrani, menyatakan pribadi. Ternyata kebersamaan dengan Tuhan memperbaiki pribadi seseorang dan orang lain akan merasakannya. Harun dan segala Israel begitu kagumnya melihat wajah Musa yang baru berjumpa dengan Tuhan. Namun natur berdosa mereka membuat mereka takut berjumpa dengan yang mereka kagumi. Lalu Musa memanggil mereka. Mereka datang mendekat. Kemudian Musa memberitahukan apa yang disampaikan Tuhan bagi mereka. Segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai diberitahukan kepada orang Israel. Memang begitulah seharusnya. Orang yang dipenuhi ketakutan oleh natur dosa sangat butuh firman Tuhan. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Begitulah Musa yang telah menerima cahaya dari Tuhan, menjadi perantara menyatakan firman Tuhan bagi umat Israel, sehingga kehidupan mereka boleh diterangi cahaya firman-Nya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Begitulah realitas umat Tuhan tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan sampai Mesias hadir dalam pendamaiannya dengan umat manusia.
Tetapi hari ini kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kata Tuhan Yesus, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu nyata dalam berbagai kebaikan yang senantiasa kita alirkan di mana kita berada. Belas kasihan, keadilan, penghargaan bagi sesama, dan lain-lain. Di Minggu Estomihi ini, Dialah benteng keselamatan kita, sehingga kita boleh senantiasa bercahaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah belas kasihan-Mu bagi kami, sehingga kami sudah boleh bercahaya oleh sinar yang menerangi hati kami. Sertai kami selalu, sehingga sinar kami tetap tidak redup di tengah hiruk pikuk dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas janji yang terpatri, aku di
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.